Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, dengan mempersingkat waktu, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Misita Toba, lapas kelas 2 Gorontalo, kita langsung masuk ke acara inti, yakni kajian Islami yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Ramli Baki. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wal hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Kasim Mohongo Esos, yang kami hormati jajaran takmir Masjid At-Taubah beserta seluruh keluarga besar Lapas Gorontalo, yang insya Allah kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita dipilih Allah menjadi kekasih-kekasihnya. Insya Allah seluruh kehidupan pribadi kita dan keluarga kita dijauhkan oleh Allah dari bencana, fitnah dan musibah. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah minggu kemarin kita sudah sama-sama menerima talqin zikir dari Ustadz Muzaki Surabaya. Beliau mengajarkan kepada kita tentang zikir la ilaha illallah dan zikir Allah. Itu adalah zikir khusus yang hanya diamalkan oleh orang-orang yang sudah diberi ijazah atau diberi izin untuk mengamalkannya. Ijazah daripada tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Qadiriyah mengamalkan nafi isbat la ilaha illallah, dan Naqsabandiyah mengamalkan zikir Allah. Oleh pendiri tarekat ini, kedua metode zikir ini digabungkan sehingga kita di Indonesia mengenalnya dengan sebutan TQN, Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Ini yang inti dari apa yang kita sering diskusikan 2-3 minggu, 1-2 bulan yang lalu sejak saya datang di sini. Bahwa inti daripada tarekat itu kita membutuhkan guru dan kita membutuhkan izin dalam mengamalkan zikirnya. Nah, dengan zikir itu kita tahu cara berjalan, cara untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan metode tarekat. Adapun dalam berzikir, para ulama tasawuf mengajarkan kepada kita zikir itu ada 4 tingkatan. Zikir itu ada 4 tingkatan. Jadi ini adalah cara kita untuk berzikir agar bagaimana zikir kita menjadi zikir yang baik. Yang pertama disebut dengan zikir ma'al ghaflah, zikir dengan kelalaian. Jadi dia berzikir tapi hati dan pikirannya tidak berzikir, hanya mulutnya yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini zikir dengan kelalaian. Ini zikir tingkat pertama. Ini belum bisa mendapatkan daripada tujuan tarekat kalau zikirnya zikir lalai. Tapi dia sudah bagus, sudah berzikir.
daripada dia tidak berzikir sama sekali, walaupun baru zikir lisan saja. Nah, kemudian ada zikir yang kedua, zikir ma'al yaqzah, zikir dengan hati yang terbangun. Artinya hati terbangun memahami makna-makna zikir, memahami arti-arti zikir. La ilaha illallah. Nah, zikir ma'al yaqzah inilah zikir ahli tarekat. Makna la ilaha illallah menurut ahli tarekat adalah la maksuda illallah. Tidak ada yang aku tuju kecuali Allah. Jadi ilah itu, bahasa Arab ilah, di antara maknanya yaitu wuli abihi, yaitu kecenderungan hati untuk menuju padanya. Jadi kalau kita suka minum kopi misalkan, maka walau kita ada duduk begini di muka banyak orang, tapi hati kita menuju kopi, itu namanya wuli abihi. Hatinya cenderung kepada yang dituju. Nah, ilah itu maknanya yaitu wuli abihi, di antara maknanya, yaitu hati kita selalu tertuju kepada ilah. Nah, maka la ilaha illallah, tidak ada yang aku maksud kecuali Allah. Begitu. Jadi itu maknai artinya la ilaha illallah, tidak ada yang aku maksud kecuali hanya Allah. Kita ini semuanya sudah beriman pada Allah, sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi tujuan hidup kita masih selain Allah. Itu yang membuat kenapa iman kita ini suka naik turun. Kita beriman pada Allah, tapi hati kita menuju kepada selain Allah, pada dunia, pada harta, pada wanita, dan lain-lain. Maka dengan tarekat ini ditarik hati kita untuk bagaimana hanya menuju Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang aku tuju, tidak ada yang aku maksud, hanya Allah. Nah, kalau kita tanamkan terus ini makna, maka insya Allah pelan-pelan arah hidup kita akan menuju Allah. Hubbud dunya ra'su kullal khati'at. Cinta dunia itu pangkal dari segala dosa. Orang di mana-mana berbuat dosa karena hati terlalu tertumpuk dunia. Maka harus dibalik arah hati itu menuju Allah. La ilaha illallah. Itu zikir ma'al yaqzah. Zikir dengan mengenal makna-makna zikir. Kemudian ada yang disebut dengan zikir tingkatan ketiga, yaitu zikir ma'al hudur. Nah, ini lebih nikmat lagi. Zikir ma'al hudur ini kita sudah mendapatkan sifat-sifat Allah. Terasa bahwa lisan kita dalam berzikir itu digerakkan oleh Allah. Kepala kita saat mengangkat ke kanan dan kita hantam ke kiri, terlihat itu digerakkan Allah. Nafas kita saat kita berzikir itu dibantu oleh Allah. Jadi hudur, dia merasakan hadir sifat-sifat Allah saat dia berzikir. Dia merasa bukan dia lagi yang berzikir. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi saat kita berzikir, zikir kita itu pun adalah perbuatan Allah, datang dari sifat Allah. Jadi harus dia rasakan itu, bahwa zikir saya hanyalah pemberian Allah. Kalau tadi dia masih menuju Allah,
Kalau yang ketiga ini sudah terasa dekat Allah, terasa Allah yang membantu dia berzikir. Kemudian yang terakhir adalah zikir ma'al ghaibah. Zikir ma'al ghaibah ini adalah zikir hilang. Nah, ini zikir para wali-wali Allah. Tidak ada lagi mereka. Mereka dibuat tenggelam oleh Allah. Kalau pada zikir yang ketiga kita masih menyaksikan kebesaran sifat-sifat Allah. Kita masih memandang keindahan perbuatan Allah pada diri kita dan alam semesta. Tapi pada zikir yang keempat ini kita tenggelam. Tidak ada lagi kita, hanya Allah. Bukan lagi kita yang berzikir. Dia sudah dibuat tenggelam oleh Allah, karam di dalam lautan ma'rifat. Begitu. Sehingga Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyaksikan dirinya bahwa tiada Tuhan selain Dia. Jadi bukan kita yang membuat Allah esa, tapi Allah sendiri yang mengesakan dirinya. Nah, di saat itu la ilaha illallah kita sudah hilang. Pada zahir terlihat kita berzikir, terlihat kita masih bersuara, tapi pada batin kita sudah habis, hilang. Seperti saya sering contohkan, ketika kita makan, teringat ini pacar misalkan. Kadang ini makanan kita orang sudah tidak rasa, karena begitu kuat. Ini orang yang kita orang cintai ini di dalam hati. Atau kadang tidak bisa makan lagi, biar belum makan tidak rasa lapar, karena begitu kuat orang yang kita cintai ini. Nah, kira-kira begitu zikir orang-orang yang ma'al ghaib, orang yang hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk dapat berzikir, untuk dapat dekat dengan Allah, istiqomah mengamalkan tarekat untuk mendapatkan hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mohon dijelaskan tentang pengertian dalam surat Hud itu. Pada saat Nabi Nuh akan mendarat, kapalnya berlabuh, Nabi Nuh itu berdoa yang akhirnya adalah memuji Allah bahwa anta khairul munzilin. Kemudian di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf menerima saudara-saudaranya, beliau berkata bahwa ana khairul munzilin. Jadi kira-kira apa perbedaannya dari kedua maknanya? Karena yang satu Nabi Nuh menisbatkan anta khairul munzilin kepada Allah, sementara Nabi Yusuf menisbatkan pada dirinya. Pak, mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab Pak Ustadz. Persilakan Pak Ustadz. Nabi Yunus berdoa mengatakan bahwa sebaik-baik yang menurunkan hujan, keberkahan yang dimaksud adalah Allah. Sementara Nabi Yusuf mengatakan itu adalah dirinya. Para nabi-nabi ini orang yang sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi perbuatan, sifat dan zatnya, kecuali
perbuatan itu datang, sifat itu datang dari zat Allah. Artinya mereka fana. Sehingga walaupun mereka mengatakan merekalah sebaik-baik yang menurunkan, hakikatnya itu adalah Allah. Karena mereka tidak punya daya dan kekuatan. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Jadi sebagaimana Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad berjihad, Nabi Muhammad memanah musuh-musuh Allah. Tapi Allah berfirman, "Wa ma ramaita idza rama, walakinnallaha rama." Bukan Muhammad yang memanah saat Muhammad memanah, akan tetapi Allah lah yang memanah. Artinya Nabi Muhammad itu di saat itu fana. Di saat itu dia melihat dia tidak punya perbuatan, dia tidak punya sifat, dan dia tidak punya wujud. Perbuatan, sifat, dan wujudnya adalah karunia Allah. Saya contohkan. Tiang ini. Tiang ini saat ini kita lihat, kayu ini saat ini kita lihat dia adalah tiang. Tiang yang kayu ini. Kayu ini saat ini kita lihat dia tiang. Tapi pada asalnya dia pohon. Pada asalnya dia pohon. Tiang bukan pohon, dan pohon juga bukan tiang. Tapi tiang sebelum dia menjadi tiang, dia adalah pohon. Kita ini secara zahir hari ini kita adalah hamba. Tapi pada asalnya kita tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Jika tiang ini kembali kepada asalnya, tidak ada lagi ini tiang. Yang ada hanya pohon. Begitu. Kalau dia kembali kepada asal, ini yang disebut dengan fana. Dia habiskan dirinya kepada Allah. Begitu. Nah, jadi dalam ibadah kita itu harus fana. Tidak melihat kita memiliki perbuatan. Perbuatan kita habis pada perbuatan Allah. Sifat kita habis pada sifat Allah. Dan wujud kita hilang pada wujud Allah. Maka kita tidak ada. Maka tiang ini ketika dia kembali kepada asal, dia tidak sombong. Karena dia pada asalnya bukan tiang. Dia pada asalnya adalah pohon. Maka kalau kita kembali kepada asal, tidak ada yang patut kita sombongkan. Tidak ada yang patut kita banggakan. Kita semua ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Begitu. Kalau kita sudah fana, sudah habis pada Allah, maka kita bisa mendapatkan baka. Kita dikekalkan dengan pertolongan Allah. Bahwa adanya kita dengan adanya Allah. Hidupnya kita dengan hidupnya Allah. Nafas kita bukan kita yang atur. Jantung kita bukan kita yang atur. Empedu kita, organ tubuh kita, syaraf kita bukan kita yang atur. Berarti adanya kita sangat bergantung pada Allah. Kalau dia mampu jadi seperti ini, fana dan baka, nah dia benar-benar mengamalkan la ilaha illallah. Nafi isbat, dia menafikan, mengfanakan bahwa dia tidak ada. Kemudian dia isbatkan Allah yang kekal pada dirinya dan pada alam semesta. Maka inilah tauhid. Yang ada hanyalah Allah. Dia tidak ada. Nah, kalau sholat masih dia rasa dia yang sholat, nah ini riya bisa ada. Godaan riya bisa datang.
zikir, dia merasa masih dia yang berzikir, maka godaan sombong, takabur bisa datang. Tapi kalau dia berzikir, dia sholat, dia baca Quran, fana. Bukan dia yang mengamalkan itu semua. Ini semuanya hanya takdir pemberian Allah. Dia fana, habis pada asal. Ini hanya takdir Allah. Kemudian dia kekal, baqa, dengan pertolongan Allah, dengan ma'unah Allah. Dia lihat bibirnya yang mengucapkan Al-Quran itu pertolongan Allah. Ruku sujudnya pertolongan Allah. Zikirnya pertolongan Allah. Nah, ini baru la ilaha illallah. Begitu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami to the point saja ke pertanyaan. Sebagaimana pernah diurai dan dijelaskan oleh Pak Ustadz dalam ceramah beberapa minggu yang lalu, bahwa bicara tasawuf tanpa ilmu itu nonsen atau omong kosong. Ilmu yang diuraikan pada saat itu ada 3: iman, Islam, dan ihsan. Saya fokus kepada Islam yang ada 5 perkara. Yang pertama itu syahadat, yang kedua itu sholat, yang ketiga itu membayar zakat, yang keempat itu puasa, dan yang terakhir itu haji bagi yang mampu. Mohon maaf kalau pertanyaan ini kurang berbobot, tapi memang sebagai Islam jangan sampai saya dicap hanya Islam warisan, atau karena saya Islam karena orang tua saya Islam. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Ustadz, siapa, di mana, dan kapan yang pertama kali mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan melaksanakan haji? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami persilakan Pak Ustadz untuk menjawab. Allah pertama kali menciptakan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad Allah menciptakan segala sesuatu. Di dalam Nur Muhammad itu, atau dari Nur Muhammad itu tercipta pena dan lauh. Lauh dan pena ini yang menuliskan takdir kita. Yang menuliskan takdir kita. Jadi sebelum kita hari ini sholat, hakikatnya sholat kita sudah ditulis oleh Allah sebelum kita diciptakan. Semua itu ada di dalam ilmu Allah. Maka ada yang disebut dengan hukum syariat dan ada yang dinamakan dengan hukum azali. Hukum syariat itu adalah hukum-hukum yang kita amalkan, yang kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis. Itu hukum pada syariat. Kita amalkan dia saat di dunia. Sebagaimana ketentuan rukun Islam tadi itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Itu kita amalkan. Nah, hukum syariat itu adalah hukum sebab akibat. Yaitu yang kita lihat zahir di dunia ini. Kemudian ada yang disebut dengan hukum azali. Hukum azali ini adalah ilmu Allah yang qadim. Ilmu Allah yang qadim. Pada syariat, hari ini saya berbicara di depan bapak-bapak. Secara syariat, hari ini saya berbicara di depan bapak-bapak. Ini secara hukum syariat.
secara hukum azali saya sudah ditulis oleh Allah. Allah yang sudah menulis takdir saya bahwa di hari ini saya akan berbicara di depan bapak-bapak. Jadi tidak ada kita yang memulai sholat kita, kecuali sholat kita sudah diberikan Allah di dalam ilmunya yang qadim, di dalam ilmunya yang terdahulu, di dalam lauhul mahfud. Begitu. Ketika Bapak Ibu sholat, itu mengamalkan hukum syariat. Hukum azalinya, Bapak-bapak sekalian, di dalam lauhul mahfud, di dalam pena Allah, di dalam ilmu Allah, sudah melaksanakan sholat. Jadi siapa yang sholat sebenarnya? Yang sholat sebenarnya adalah Allah, bukan kita. Kita hanya dizahirkan atau digerakkan. Makanya dikatakan ketika Nabi Muhammad Mi'raj ada di hadapan Allah, kata Allah, "Kif ya Muhammad, fa inna rabbaka yusolli." Berhentilah engkau Muhammad sholat, karena yang sholat adalah Tuhanmu. Maksudnya bukan Nabi Muhammad harus tidak lagi sholat. Berhenti kamu merasa kamu yang sholat, bahwa sholat kamu ini adalah pemberian Allah. Ibaratnya kita ini tinggal siaran ulang. Filenya itu sudah ada dalam ilmu atau kehendak Allah. Maka dikatakan Muhammad berhenti sholat, karena yang sholat adalah Tuhanmu. Artinya jangan kamu merasa kamu sholat. Sholat kamu adalah pemberianku. Maka sholatnya ahli ma'rifat, zakatnya ahli ma'rifat, puasanya ahli ma'rifat, syahadatnya ahli ma'rifat, hajinya ahli ma'rifat, yaitu puasa, sholat, haji, zakat yang istirahat. Sholat yang bukan dia lagi yang merasa dia yang sholat. Dia berhenti dari merasa melihat dia sholat. Maka sholatnya sholat yang istirahat, sholat yang nikmat, sholat yang melihat dan memandang perbuatan, sifat dan wujud Allah. Begitu. Hakikatnya kita tidak sholat, karena sholat kita baru datang hari ini. Sedangkan takdir sholat sudah ada sebelum kita diciptakan. Jadi hidup ini tinggal siaran ulang. Apa yang mau terjadi ini sudah selesai dalam ilmu Allah. Allah yang berbuat dengan dirinya. Kita tidak berbuat. Sholat kita, sholat Allah. Puasa kita, puasanya Allah. Zakat kita, zakat Allah. Jika kita fana, berhenti dari memandang, kita terus yang beribadah. Kita hilangkan ananiyah, keakuan. Hanya Allah. Nah, itulah fungsi tasawuf di dalam memperkuat rukun Islam. Kalau tasawuf tidak ada dalam rukun Islam, sholatnya sholat orang yang takabur, puasanya puasanya orang yang sombong, zakatnya zakatnya orang yang riya. Jadi agama jadi rusak. Maka dengan tasawuf dibersihkan itu ibadah. Ibadah wajib dilaksanakan, tapi saat dirimu tidak ada. Hanya Allah. La ilaha illallah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Satu penanya lagi Pak Ustadz. Sabar, masih setengah jam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang saja langsung pada pertanyaan masalah zikir yang lalu. Dalam implementasinya zikir ini kami perhatikan yang lalu itu adalah masalah zikir hati.
Kemudian ada yang dikatakan zikir nafas, lewat nafas. Nah, dua zikir ini bagaimana suspensinya terhadap pelaksanaan di dalam diri kita sebagai zat yang diciptakan oleh Allah. Jadi bagaimana implementasinya? Mana yang perlu kita lakukan dulu, dahulukan dulu antara dua zikir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Ustadz. Zikir batin, zikir hati, dan zikir nafas. Zikir hati itu minimal dia ada di tahap zikir ma'al yaqzah. Zikir yang terbangun hati akan makna-makna zikir. Jadi hatinya tidak lalai. Hatinya tidak lalai. Jadi hatinya benar-benar menuju pada Allah. Begitu. Nah, kemudian zikir nafas ini di antara ajaran tarekat Naqsyabandi. Yaitu bagaimana agar di setiap keluar dan masuknya nafas kita hanya mengingat Allah. Karena kita ini tidak mampu untuk bersyukur. Bahkan nafas yang baru kita keluarkan belum sempat kita mensyukurinya. Kalaupun kita mensyukurinya, syukur kita pun adalah bantuan Allah. Syukur kita pun hanyalah pertolongan Allah. Jadi memang tidak mampu kita ini bersyukur. Jadi kita bilang alhamdulillah saat tarik nafas. Saat nafas keluar belum tentu kita bilang alhamdulillah. Atau saat nafas keluar kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah itu pun adalah karunia Allah. Nah, maka kita diperintahkan di dalam tarekat Naqsyabandi untuk di setiap nafas menjaga keluar masuk itu mengucapkan Allah, Allah, Allah. Tapi kita ini jujur tidak mungkin sepanjang waktu kita ini terus menerus lisan kita ini berzikir. Pasti akan ada lupa-lupanya. Maka fungsi dari kita dilatih berzikir dengan angka-angka yang tertentu, dengan jumlah yang banyak, agar jadi kebiasaan kita, walau kita sudah lupa mengucapkan zikir, tapi perasaan kita, hati kita, dan nafas kita tidak lepas dari Allah. Begitu. Mungkin dia sudah tidak bilang Allah, mungkin dia sudah tidak bilang la ilaha illallah, tapi dia rasakan nafas dia yang keluar itu bantuan Allah. Nah, itu so madidu tolapali. So tidak lagi disebutkan. Tidak ada lafal, tidak ada huruf, dan tidak ada suara. Yang terasa itu di hatinya, yang terasa itu di batinnya. Jadi dia cuma badiam, dia sudah berzikir. Walau dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Nafas dia lihat perbuatan Allah. Dia lihat pertolongan Allah. Mata dia lihat pertolongan Allah. Pendengaran dia lihat kasih sayang Allah. Dia lihat rahmat Allah semuanya. Nah, ini di atas zikir, ini namanya syuhud. Di dalam batinnya dia menyaksikan Allah. Nah, ini zikir hati. Syuhud. Hatinya memandang Allah. Di setiap nafas dia melihat semuanya adalah pemberian Allah. Tidak putus, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Nah, mereka ini tenggelam dengan Allah. Makanya dikatakan tidurnya orang alim itu ditakuti setan daripada sembayangnya orang jahil. Tidurnya orang alim artinya tidurnya orang mengenal Allah. Dia melihat dia tidak mampu tidur dan bangun kecuali atas rahmat Allah.
maka dalam tidur dan bangunnya dia bersama Allah. Nah, itu setan takut dengan itu. Daripada sholat-sholat orang yang tidak makrifat, tidak mengenal Allah. Ada sholat, dia punya pikiran di toko, dia punya pikiran di pasar, dia punya pikiran di kebun. Nah, setan suka karena sholatnya ini kosong. Maka itulah kita penting memperbanyak zikir agar terlatih hati dan nafas kita tidak bercerai dan tidak berpisah dari Allah. Supaya kita dapatkan kekuatan kita semata-mata hanya pemberian Allah. Jadi begitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.